Oke, seperti ini penampakannya guys, dari bahan-bahan yang udah aku cantumin di video awal tadi. Let's go kita masak, karena aku udah gak sabar banget gak sih pengen nyobain hasil masakan tom yum aku. Oke, let's go. Baiklah, kita siapin air kurang lebih 1 liter, kemudian kita masukkan bumbu tom yum yang instan gitu guys. Aku belinya itu di Jogja, jadi udah ada gitu lah. Kalian bisa sih cari di Indomart, Alfamart juga banyak. Nah, selanjutnya supaya kuahnya itu sesuai dengan rasa yang ada di lidah aku atau di lidah kita cobain aja ya. Nah, ini kalau kalian tanya, bumbunya itu tom yum bambu ya, banyak kok, dan aku sengaja kasih 2 bungkus untuk 1 liter karena aku pengen kuahnya itu yang kental guys. Nah, sebenarnya ini airnya itu masih kurang ya untuk ukuran 2 bungkus tom yum bambu itu, makanya nanti bakalan aku pindahin kalau misalnya ini tuh udah diisi dengan sayur-sayuran gitu. Nah, ini buat ngerebusnya aja sih gitu ya guys. Dan sorry banget ya kondisi dapurnya seperti ini, karena aku masaknya bukan di dapur aku tapi di warung di luar rumah gitu guys. Nah, mungkin next doain ya supaya bisa punya dapur yang estetik. Nah, ini dia bahan-bahannya yang udah aku siapin, dan aku udah gak sabar banget sih pengen masukin ke kuah yang udah jadi tuh. Nah, teman-teman, kuahnya bisa opsional ya, ditambahin dengan cabai atau dengan serai, daun jeruk, kemudian salam, supaya rasanya itu lebih enak banget ya. Oke, yang pertama aku bakalan masukin itu adalah daging sapi. Nah, ini daging sapi yang udah diiris-iris. Kemudian apinya jangan terlalu panas ya, karena bakalan cepet mateng gitu, karena ini emang daging sapinya tuh tipis. Nah, seperti ini ya guys. Beberapa menit aja ini udah langsung kerasa kayak mateng gitu gak sih gitu ya. Kalau misalnya teman-teman suka yang setengah matang boleh dicoba sih, tapi aku enggak sih, pengen sampai matang aja. Dan selanjutnya inilah ayam-ayam yang udah aku iris-iris tipis. Ini dada ya, dada fillet. Kemudian aku juga masukin ke kuahnya supaya cepat meresap dan cepat matang gitu kan. Dari makanan atau masakan yang aku suka di sabu-sabu tuh cara penyajiannya tuh tinggal masukin gitu guys, jadi aku tuh seneng banget gitu ya. Nah, ini dia ketika udah agak mateng, jadi ini belum 100% mateng ya, jadi masih 50%an lah, tapi udah kelihatan banget tuh tekstur dagingnya itu udah mulai warnanya juga berubah, kemudian aduh kayaknya enak banget buat disantap. Selanjutnya ini ide aku sih, karena aku pengen ada daun bawang gitu ya, jadi aku tuangin aja ya. Buat teman-teman yang nggak tahu tom yum tuh mungkin apa sih kok kayak bumbunya bumbu seblak gitu, padahal enggak guys. Jadi rasa tom yum itu bakalan rasanya pedas, kemudian ada rasa asam sedikit gitu ya. Tuh, ini udah menarik banget nggak sih. Sengaja aku belum cemplungin si steamboatnya karena nanti kalau misalnya mau di akhir aja, dan yang paling akhirnya itu nanti bakalan aku masukin adalah sayurnya. Nah, seperti ini guys, karena memang terlalu banyak sesuai dengan dugaanku ya. Ini pancinya bakalan aku ganti sih kayaknya. Ya, begitulah.
yummy banget gak sih? Ya ampun, aku udah gak sabar pengen nyobain dagingnya. Kayaknya udah rasanya tuh empuk kali ya. Nah ini steamboatnya juga favorit aku. Nah ini isinya ada gilingan dari ikan salmon gitu guys. Nah seperti ini ya, ini udah mateng. Kemudian karena aku ganti panci juga nih, ini udah panas banget, dan kita tuangin aja ke mangkok sesuai dengan selera kita. Aduh gemes banget sih, rasanya kayak gimana ya. Ya seperti ini teman-teman, pokoknya worth it ya buat resep makanan sabu-sabu buat di rumah aja, dan rasanya juga endulita banget. Nah kayak gini ya, jadi ini emang sengaja kental, jadi kalau misalnya teman-teman kurang suka bisa tuangin aja 1 buah bumbu instannya itu. Tuh ini lihat dalamnya ada irisan ikan salmon, aku suka banget guys. Oke, cukup sekian ya cara memasak sabu-sabu ala rumahan atau dalam proses di rumah aja, tapi rasanya ya worth it lah, daripada kita harus keluar rumah dan nyari restoran yang buka di masa PPKM ini. See you ya, jangan lupa subscribe.